Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran IPA. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas materi tentang komponen penyusun ekosistem atau lebih dikatakan interaksi antara makhluk hidup. Di sini interaksi makhluk hidup di sini terjadi pada sebuah ekosistem, biasanya berguna untuk menjaga kestabilan ekosistem tersebut. Interaksi di sini digolongkan menjadi 5. Yang pertama, netral. Netral di sini berarti berinteraksi tetapi tidak mengganggu satu sama lain. Maka interaksi yang terjadi dikatakan dengan netral. Contohnya bisa dilihat di sini. Kucing dengan burung hantu di sini. Mereka hanya akan main selayaknya anak kecil karena memang hanya sebatas itu hubungannya. Maka itu dikatakan dengan netral. Yang kedua, dikatakan dengan predasi. Di sini bisa kamu lihat, predasi adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Contohnya bisa dilihat di sini ada zebra dan singa di sini di padang savana Afrika. Singa sebagai predator atau pemangsa di sini dia fungsinya untuk mengontrol populasi zebra agar tidak terlalu banyak sehingga zebra tidak mengalami ledakan populasi dan mengganggu jalannya ekosistem. Kemudian yang ketiga di sini ada simbiosis. Kita lihat di sini. Simbiosis itu interaksi antara dua makhluk hidup berbeda spesies yang saling berhubungan. Dalam hal ini hubungannya ada 3 bentuk interaksi, ada yang menguntungkan satu sama lain, ada yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, kemudian ada menguntungkan satu pihak tetapi pihak lainnya tidak dirugikan. Maka simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama kita lihat di sini, ada simbiosis mutualisme. Di sini di mana dua makhluk hidupnya itu berbeda spesies tetapi dia memberikan keuntungan satu sama lain, maka dikatakan dengan simbiosis mutualisme. Misalnya, Ibu ambil contoh di sini ada gambarnya lebah mencari madu dan membantu penyerbukan bunga. Di sini berarti dia termasuk simbiosis mutualisme karena apa? Saling menguntungkan. Lebah diuntungkan, bunga pun diuntungkan di sini. Yang kedua, ada simbiosis parasitisme. Kita lihat di sini. Dalam simbiosis ini, makhluk hidup mendapatkan keuntungan tetapi merugikan makhluk hidup menjadi teman simbiosisnya. Karena apa? Biasanya salah satu makhluk hidupnya tidak bisa melakukan sesuatu karena kekurangan organ atau enzim di sini. Tetapi dia membutuhkannya untuk apa? Untuk bertahan hidup. Kita ambil contohnya untuk simbiosis parasitisme. Tumbuhan tali putri. Tumbuhan ini tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun di sini yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Fotosintesis ini untuk proses pembuatan makanan dengan bantuan sinar cahaya matahari. Bagaimana tumbuhan putri malu ini? Tumbuhan ini menempelkan dirinya pada tumbuhan lain. Untuk apa? Untuk mengambil sari-sari makanan. Kemudian yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini, dalam interaksi ini organisme mendapat keuntungan sedangkan yang lainnya tidak mendapat keuntungan. Ibu ambil contoh di sini ada ikan badut yang berlindung di dalam anemon. Contohnya adalah anemon laut dengan ikan badut. Kenapa? Ikan badut di sini memiliki zat yang melapisi tubuhnya sehingga kebal dengan sengatan anemon laut. Sementara ikan badut tinggal di sela-sela anemon untuk apa? Mencari perlindungan dari predator. Anemon di sini tidak mendapatkan gangguan atau keuntungan dari hal ini. Yang keempat ada antibiosis. Apa itu antibiosis? Antibiosis di sini interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya di sini ada jamur penicillium di sini. Jamur ini menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri sehingga dia tidak bisa berkembang biak. Maka jamur ini digunakan oleh manusia sebagai obat antibiotik. Yang kelima ada kompetisi.
Di sini kompetisi itu dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing. Misalnya untuk memperebutkan sebuah hal yang sama. Misalnya di sini ada kompetisi kuda Nil dalam memperebutkan sebuah kolam. Bisa juga persaingan kerbau dan kambing untuk mendapatkan rumput dalam sebuah ekosistem padang rumput. Nah, di interaksi ini biasanya berhubungan dengan keseimbangan ekosistem, penjagaan populasi, persebaran, dan ketersediaan hewan serta tumbuhan. Semuanya dipengaruhi oleh interaksi pada ekosistem. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian. Semoga bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bertahan hidup. Kita ambil contohnya untuk simbiosis parasitisme. Tumbuhan tali putri. Tumbuhan ini tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun di sini yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Fotosintesis ini untuk proses pembuatan makanan dengan bantuan sinar cahaya matahari. Bagaimana tumbuhan putri malu ini? Tumbuhan ini menempelkan dirinya pada tumbuhan lain. Untuk apa? Untuk mengambil sari-sari makanan. Kemudian yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini, dalam interaksi ini organisme mendapat keuntungan sedangkan yang lainnya tidak mendapat keuntungan. Ibu ambil contoh, di sini ada ikan badut yang berlindung di dalam anemon. Contohnya adalah anemon laut dengan ikan badut. Kenapa? Ikan badut di sini memiliki zat yang melapisi tubuhnya sehingga kebal dengan sengatan anemon laut. Sementara ikan badut tinggal di sela-sela anemon untuk apa? Mencari perlindungan dari predator. Anemon di sini tidak mendapatkan gangguan atau keuntungan dari hal ini. Yang keempat ada antibiosis. Apa itu antibiosis? Antibiosis di sini interaksi antara makhluk hidup, di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya di sini ada jamur penicillium. Di sini jamur ini menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri sehingga dia tidak bisa berkembang biak. Maka jamur ini digunakan oleh manusia sebagai obat antibiotik. Yang kelima ada kompetisi. Di sini kompetisi itu dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing. Misalnya untuk memperebutkan sebuah hal yang sama. Misalnya di sini ada kompetisi kuda Nil dalam memperebutkan sebuah kolam. Bisa juga persaingan kerbau dan kambing untuk mendapatkan rumput dalam sebuah ekosistem padang rumput. Nah, di interaksi ini biasanya berhubungan dengan keseimbangan ekosistem, penjagaan populasi, persebaran, dan ketersediaan hewan serta tumbuhan. Semuanya dipengaruhi oleh interaksi pada ekosistem. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian. Semoga bisa dipahami. Wabillahi